di TikTok tuh udah berkali-kali muncul video kayak gini persis ya semuanya tuh. Oh iya, nah gitu dong, jelas Gembul menunjukkan jati dirinya. Oh, dan seperti di video Pembelanya bilang fakta, GG memberi fakta. Nah sekarang fakta jati dirinya dia. kan di video terakhir juga saya tuh nanya, sekarang tuh muncul Propaganda, framing, fitnah. bahwa Iya. Gurgumul tuh PKI. Ya itu kalau itu memang fakta, kenapa di cut gitu? Kenapa itu kan video panjang ya? Itu kan video, kenapa jadi cuman Tapi itu kejadiannya di mana? Karena emang videonya juga short juga kan yang kau bikin videonya kan? short. Assalamualaikum Beraya. Pada bulan Mei, tepatnya 23 Mei tahun 1965, peci ini digunakan oleh orang-orang PKI untuk melakukan propaganda di seluruh wilayah Indonesia. Karena pada waktu itu sebenarnya adalah hari ulang tahun yang mereka klaim. 23 Mei, biar kelihatan mereka punya perjuangan gitu, punya jasa gitu. Nah, peci ini sepertinya biasa-biasa aja, cuman peci merah aja. Tapi kalau misalkan dilihat dari samping, ini sebenarnya seperti peci seperti pewayangan. Tapi kalau misalkan dilihat dari sini lagi, nah ini wayang Arjuna, ini sebenarnya topi Arjuna gitu ya, mahkota Arjuna, tapi akhirnya jadi kayak ada palu aritnya. Nah ini adalah salah satu aksi terbesar mereka sebelum akhirnya mereka melakukan kekacauan dan pemberontakan September tahun 65 dan kemudian diberangus sekitar 1 tahun berikutnya. Videonya short 1 menitan gitu. Cuman maksud saya, jadi mereka tuh bener-bener bikin framing karena mereka tuh tahu bahwa itu tuh bentuknya video, tapi langsung di-cut. Soalnya kalau nonton video aslinya di sini. Video aslinya ada, saya punya. Nanti Nah, saya tunjukkan video aslinya. kalau mereka lihat videonya, mereka tuh emang netral. Jadi ceritanya di situ saya tuh sedang memberikan informasi kepada teman-teman, kepada Baraya semua. Cara propaganda PKI adalah dengan cara begini. Salah satunya itu adalah produk peci ala PKI. Nah, pecinya itu bisa digunakan oleh para kejawen karena di situ tuh ada seperti wayangnya, tapi bentuk wayangnya itu juga palu arit sebenarnya. Nah, saya memberikan penjelasan itu. Cuman bukan lagi dipotong ini mah. Suaranya di mute, diganti musik. Suaranya dihilangin, ganti goyang-goyang. musik. Iya. Kemudian, nah kalau memang mereka benar-benar inilah fakta yang sesungguhnya. Nah kalau memang benar-benar begitu, berarti mereka tuh niat banget untuk fitnah. Jadi Baraya, ya kita tahulah kaum nalar rendah itu mereka coba cari cara untuk menjatuhkan, dan ketika mereka gagal untuk menemukannya, ya udah mereka menggunakan fitnah-fitnah keji seperti ini. Dan bukan hanya kaum itu, kaum yang rendah, ada yang ustadz yang kemarin kita bahas juga itu tuh, ya itu tuh habis-habisan, tapi sama dia tuh. Jadi video saya dipotong secara sengaja gitu ya, diambil, potong. Nah, terus yang video bagian yang barusan itu, dia nggak kasih gambar, nggak kasih video, nggak kasih apa, cuman gambarnya doang. Nah si ustadz yang kemarin, Ustadz Fahim Mawardi, itu ada yang nge-DM gini, Pak Guru, ada yang nge-DM, Pak Guru, dia itu adalah langganan saya di toko. Saya nggak nyebutin produk dan tokonya apa ya, tapi toko gimana ya cara ngingetinnya? Nggak bisa diingetin Baraya. Jadi gini ya. Dia langganan tokonya tuh. Nge-DM ke Instagram. Nah, jadi gini Baraya. Dia nggak bisa diingetin karena apa? Karena pertama, dia itu sebenarnya aktifnya bukan sekarang-sekarang, tapi dari zaman dulu, lama banget, 10 tahunan yang lalu mungkin. Nah, dia tuh emang kerjaannya tuh ngejelekin orang lain. Jadi cara hidupnya itu adalah ngejelekin orang lain. Makanya lihat videonya, viewersnya tuh tinggi kalau lagi ngehujat orang lain. Dan dia tuh gak punya materi-materi tentang hal yang baik, hal yang apa, enggak. Cuma nunjukin bahwa ini sesat, ini jahat, ini goptut, kan ngomongnya juga kasar ya. Jadi hidupnya memang dengan cara seperti itu. Dan luar biasanya apa, Cik? Dia ngehujat Wahabi, iya. Ngehujat NU, iya. Kan kalau saya mah mengkritik Wahabi, tapi saya mah temenan sama orang aktivis-aktivis Wahabi gitunya. Terus mengkritik NU, saya temenan sama Banser NU gitunya, ya kayak gitu. Jadi saya mah kritik asli, dan sampai sekarang juga masih sering. Nah kalau dia mah nggak permusuhan, ngehujatnya tuh habis-habisan. Nah ke NU ngehujat, ke Wahabi dihujat, makanya dia tuh sempat digeruduk sama Banser. Tapi luar biasanya tuh nggak kapok-kapok.
Jadi makanya jangankan cuman banser gitu. Jangankan cuman yang tukang toko tadi itu. Nah, banser yang segitu kuatnya juga nggak gagal untuk menasehati dia mah. Dia mah nggak pernah minta maaf, nggak pernah klarifikasi, nggak pernah apa gitu. Mukanya juga congkak. Ya kayak gitulah karakteristiknya. Jadi Dan dia lagi pada saat saya riset untuk ngedit video Pak Guru itu, dia juga ternyata lagi berencana buat pesantren ya. iya, dia bikin pesan karena dia diusir kan dari pesantren yang sebelumnya itu. Jadi dia kan mempermalukan citra pesantren ya. Jadi ada pesantren milik dari istrinya, dia datang ke situ sebagai numpang karena nggak punya kerjaan, jadi numpang di situ. Tapi dia malah bikin perselingkuhan, pencabulan ya seperti itulah, dan Seperti yang berita-berita sudah ya beritanya sudah tersebar di mana-mana lah ya. Jadi ini adalah ranah publik gitu. Ada pencurian juga di situ gitu. Ya macam-macam lah yang seperti itu. Dan ini bukan framing. Kalau dia nge-framing saya ya lihat aja cara dia nge-framing saya tuh dipotong-potong kan videonya. Nah, tapi kalau misalkan Baraya mau cek ya di Google, cek misalkan di Radar Jember gitu, di Pikiran Rakyat, di CNN, apa semuanya itu kasusnya sudah kelar, sudah ingkrah, sudah terlihat jelas bahwa beliau itu terpidana sebenarnya ya, terpidana kasus pencabulan. Tapi kalau dia ngeklaim bahwa saya tuh kritikus aja, nggak ngehujat ke siapa, tapi saya mengkritik orang-orang tersebut. Oh gitu. Kalau misalkan dia ini kalau saya di sudut pandang dia ya, naruh misalkan, nggak, saya mah yang mengkritik kok bahwa dia nggak benar menurut saya gitu. Iya, makanya saya tuh harus menegaskan kepada banyak pihak bahwa yang dimaksud dengan hujatan dan kritikan itu perbedaannya terletak pada argumentasi. Jadi kalau misalkan kamu jelek, nah itu hujatan. Kamu jelek itu karena kacamatanya gitu, muka kamu tuh nggak pantas dibandingkan dengan kacamata, nah itu kritik. Tipis ya? Tipis, tapi maksudnya kritik itu kan artinya adalah digunakan untuk menguji gagasan, digunakan untuk menguji narasi, makanya disebutnya kritik. Nah, kritik itu kan kritism gitu. Jadi mencoba untuk menguji. Kritik harus pakai solusi nggak ujungnya? Nggak harus. Nggak harus. Yang jelas ada argumentasi yang bisa diajukan dan bernada negatif. Kalau kritik itu pasti bernada negatif gitu. Jadi kadang-kadang dia juga mengkritik, tetapi kebanyakannya ya menghujat gitu. Karena memang nggak ada ininya gitu, nggak ada isinya, kosong aja. Makanya iya cek aja lah. Kita bukan ngegibah. Kalau ngegibah itu kan urusan pribadi gitu ya. Ini mah dia udah ranah publik gitu. Maksudnya urusannya udah urusan publik, udah urusan hukum bahkan kan. Udah banser datang ke sana, udah siapa-siapa. Jadi dia tuh akan menghujat siapapun, bahkan ulama sekalipun yang menolak Habib, nah gitu. Jadi Habib garis keras lah. Ini saya mau switch ke ada update kehidupan pribadi saya sebagai admin Pak Guru. Yang pertama adalah kemarin saya didatangi oleh kayaknya entah fans, entah orang yang pengen diskusi dengan Guru Gembul. Dia tuh mengatasnamakan dia komunitas. Tapi dia tadinya tuh mau datang di acara Sirariung. Kan emang rencananya saya tuh nginfoin ke komunitas-komunitas tuh ngajaknya buat di tanggal 18. Tapi kan pada akhirnya mundur ke tanggal 25 Selasa nanti. Nah dia tuh datang ngakunya dari Jakarta. Meskipun dia ternyata orang Buah Batu bilangnya gitu. Buah Batu Bandung. Buah Batu Bandung. Nah dia tuh mengatakan bahwa dia itu musisi sufi. Nah saya dan teman-teman di kafe saya tuh bingung. Musisi sufi itu apa? Nah saya juga pas searching sufi itu apa juga saya nggak nangkep tuh. Definisi sufi itu apa sih sebetulnya? Sufi itu orang yang menjalankan tasawuf. Tasawuf itu adalah mistisme dalam Islam. Jadi tokoh sufi yang cukup terkenal di Indonesia, ya maksudnya yang dikenal sama kalangan masyarakat semua gitu. Di antaranya tuh Agim. Cara mudah kita untuk mengidentifikasinya ya. Jadi mereka itu orang-orang sufi itu tidak terbiasa untuk ngebahas masalah hukum. Ini hukumnya apa? Ini halal haram. Mereka tuh tidak berdebat di situ, tapi mereka itu berbicara pada ranah-ranah yang lebih esoterism. Jadi bagaimana cara dekat kepada Allah, bagaimana mensucikan diri kita, bagaimana kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak takabur, bagaimana caranya agar hati kita itu mudah sekali tersentuh pada hal-hal yang baik dan begitu jijik pada kejahatan-kejahatan dan kemaksiatan, gimana caranya. Nah, itu urusannya semuanya kebatinan. Ingat kan
kan Agim? Agim nggak pernah ngebahas ini hukumnya tuh gini, enggak. Yang Agim bahas itu adalah coba lihat ada emak-emak ini gelangnya banyak, coba emangnya hati kita. Nah kan gitu kan, Agim inget Sangat kan? pintar menyentuh hati. Nah, Sangat jago. jadi sebenarnya tasawuf itu seperti itu. Ya walaupun Agim juga belajar semua gitu ya, cuman tasawuf itu seperti itu. Atau karakteristik Gus Baha. Nah, Gus Baha itu tasawufnya kuat. Ya walaupun tafsir, walaupun fikih, tapi tasawufnya kuat. Dilihatnya dari mana? Dari kebiasaan beliau untuk hidup ala kadarnya, apa adanya, tidak terbuai oleh tawaran duniawi gitu. Kan dia tuh sebenarnya pakar tafsir gitu ya, pakar fikih. Tapi ditawarin sama Kementerian Agama untuk jadi ini, jadi itu, tinggal di Jakarta, males banget lah. Saya mau mending di sini aja di kampung gitu ya. Hidupnya juga ya normal kayak orang kampung gitu. Kebiasaannya juga normal kayak orang kampung. Berusaha untuk menjadikan dunia itu tuh hanya sekedar apa ya? Ya tempat peristirahatan sesaat gitu untuk perjalanan yang lebih jauh. Nah, gitu kan biasanya. Nah, jadi para sufi itu karakteristiknya seperti itu. Tapi kemudian sufi-sufi itu tuh kan ini kebatinan. Dia bukan ngurusin masalah-masalah yang keduniawian gitu, masalah fikih, masalah tafsir, dia enggak. Ya walaupun ada sufi yang ahli fikih ada gitu, cuman sufinya sebagai ahli tasawuf itu enggak ngomongin yang kayak gitu. Nah, karena itu kebatinan, maka orang-orang tuh susah untuk bisa menemukan definisinya, susah untuk menemukan kriterianya, dan susah untuk menemukan tips and triknya. Karena susah, maka orang-orang sufi itu banyak yang bikin kelompok-kelompok, komunitas-komunitas. Nah, kemudian mereka tuh bikin sendiri cara-cara, kayak kemarin misalkan ya ada yang keras banget gitu. Bahlil Nah, itu, gitu. itu sufi. Itu sufi karena bagaimana cara mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kan kebatinan. Jadi kebatinan tuh gini. Kebatinan tuh maksudnya gini. Kalau saya ngajarin kepada dirimu caranya gini, itu kan jadi material. Karena itu sudah dilisankan kan. Nah, sedangkan ini sufi itu batin, gak bisa dijangkau sama yang material. Dilema kan di sini, paradoks gitu. Nah, makanya mereka tuh suka bikin ini wiridnya gini, wiridnya. Pada akhirnya mereka juga terjebak pada duniawi, pada sistem duniawi. Gitu. Nah, jadi sufi-sufi yang asli pada akhirnya gak ngaku sufi. Gus Baha kapan ngaku saya tuh sufi gitu. Agim kapan ngaku saya tuh sufi, kan enggak. Karena ketika sudah dilontarkan kepada masyarakat ya itu jadi material gitu. Berarti aneh juga ketika dia ngeklaim bahwa dia tuh adalah seniman sufi. Jadi kalau ada yang ngaku saya tuh sufi, saya seniman sufi dan sebagainya, ya pada akhirnya mereka juga bukan sufi beneran. Kadang-kadang mereka tuh yang terjebak pada logika mistik, kemudian banyak di antara kelompok-kelompok itu tuh yang jadi gila, beneran gila. Karena mereka tuh nggak ketaekan gitu. Mereka bahas masalah-masalah sufi. Masalah sufi itu dalam loh. Asli secara literal saya menemukan 3 orang yang beneran gila gara-gara ikut ini gitu. Ikut pengajian-pengajian sufi. Bukan berarti sufi itu terlarang, sekali lagi ya. Sufi itu kebatinan. Tapi ketika ada orang yang gagal untuk memahaminya, makanya orang-orang NU tuh suka jangan belajar tanpa guru. Nah, biasanya tuh relevannya tuh dikaitkannya tuh di sini gitu. Karena dari dulu, dari sufi itu awal muncul, yang jadi gila tuh banyak. Al-Halaj, Abu Yazid Al-Bustami, atau siapa di Indonesia tuh, Lemah Abang tuh, Syekh Siti Jenar gitu. Itu kan secara literal tuh dianggap gila gitu. Ya karena nggak ketaekan gitu. Jadi ketika dia berusaha untuk menjelaskan kedekatan dengan Tuhan, bagaimana caranya. Nah itu tuh kan semuanya adalah masalah kebatinan yang dipaksakan untuk keluar ke lisan jadi material, akhirnya kacau gitu apa yang dikatakannya tuh. Berarti bedanya dengan belajar filsafat apa? Kalau misalkan belajar sufi itu karena nggak, saya bertanya ini karena pada saat saya kuliah semester 1 kan ada mata kuliah filsafat tuh. Stepnya sama, belajar filsafat tuh hati-hati nanti kalau misalkan nggak ketaekan kamu juga bisa kena gila. Iya belajar jadi ada kesamaan belajar tasawuf. Jadi makanya dulu tuh ada yang bikin saya double gila gitu. Karena saya belajar tasawuf dan belajar filsafat.
dan biasanya disatukan jadi teosofis gitu. Itu double gila gitu. Tapi belajar filsafat itu menjadikan orang gila sebenarnya enggak juga gitu ya, tapi anggaplah belajar filsafat itu bisa membuat kita jadi gila karena dia itu mulai dari mempertanyakan semua yang kita yakini. Jadi semua yang kita yakini untuk belajar filsafat itu dianggapnya tidak sah. Jadi semua pengetahuan kita harus dibantah dulu, didekonstruksi dulu, baru kita mulai dari awal. Makanya orang-orang filsafat biasanya tuh suka nanya tuh yang aneh-aneh. Rocky Gerung kalau diskusi sama orang, itu ngomongnya tuh aneh-aneh, simple tapi aneh gitu. Dia nanya, apa itu manusia? Kayak gitu kan. Terus apa itu demokrasi? Dia selalu ngesekak lawannya dengan kalimat-kalimat. Dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Makanya itu karakteristik atau ciri khas orang filsafat. Jadi maksudnya dia tuh mempertanyakan, ini handphone, apa itu handphone? Tahu dari mana bahwa ini tuh handphone? Siapa yang ngasih tahu bahwa kamu bahwa ini tuh handphone? Dan apa yang membuat kamu yakin, kamu percaya pada dia bahwa ini tuh handphone? Nah, misalkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu tuh digeder terus seperti itu. Nah, ini menyangkut agama, menyangkut orang tua, menyangkut identitas kita sejak awal, itu tuh dipertanyakan. Bukan berarti untuk dihilangkan keyakinannya, tapi kita mulai dari keyakinan baru setelah kita meyakini dan memastikan apa yang kita ketahui. Nah, jadi rigid, ribet gitu. Nah, kalau filsafat tuh gitu. Kalau sufi itu menyangkal semua yang material. Dan yang material itu kita pakai hanya untuk topeng aja. Jadi misalkan ada sufi-sufi itu yang menganggap bahwa saya hidup, saya gini tuh, pakai baju bagus. Itu tuh topeng. Aslinya mah saya nggak gini gitu. Ada sufi-sufi itu yang sengaja duitnya tuh banyak, pamer harta gitu, untuk menyembunyikan ketidakpedulian dia pada dunia. Nah, dibalik kan? Dia tuh nggak peduli pada dunia, tapi kalau dia ketahuan tidak peduli pada dunia, nah dia jadi ria gitu. Jadi akhirnya, berarti saya pengen ketahuan menghindari dunia. Itu kan jadi duniawi juga gitu. Nah, untuk menghindarinya, jadi dia tuh kaya raya, main di dunia politik, kayak pendiri Naksabandi itu pemain politik ulung. Atau yang suka dipakai sama NU tuh Imam Al-Junaid gitu. Itu tajir melintir, kaya raya pisan gitu. Tapi dia tuh ngajarin hidup tuh jangan peduli sama duniawi sama sekali gitu. Nah, dia menyembunyikan keinginannya untuk menyembunyikan duniawinya itu dengan cara hidup glamor gitu. Nah, bingung kan? Tapi intinya mah dia menyangkal semua yang material. Semua yang material. Makanya ada kesamaan pada filsafat itu terkait dengan mempertanyakan. Kalau sufi itu langsung mempertanyakan duniawi itu, kenapa harus duniawi, emang ini daun, ini bukan daun, ini Allah Subhanahu wa taala, karena ini hanya materi. Kita mah membahas sesuatu di balik materi itu tuh apa hakikat gitu. Jadi sufi mah minimal tuh hakikat. Jadi alam materi ya itu mah hanya penyamaran aja untuk kaum awam. Aslinya saya tidak melihat dunia ini dengan cara seperti ini. Saya melihat batinnya. Saya nggak melihat daun itu hijau. Saya melihat melalui mata batin. Ya semacam itulah nukarar itu. Itulah mengapa kalau misalkan ada balik lagi ke orang sufi tadi, pasti jadi cocok logi. Kadang kayak kalau tidak kataikan mah. Kemarin saya sampai di level gini, Pak Guru kan tekan saya tuh kesel ya. Saya jurus teman saya buat tolong dong ambilin salep. Dia bilang tidak perlu salep, biar saya obati. Dia terus tiba-tiba didoain. Nah, itu saya nurut aja dan saya menghargai ya. Saya nurut. Nah, itu yang sudah mengalami kekacauan. Nah, teman saya tuh ngalamin itu. Ikut ke tarekat apa gitu waktu dia kuliah tuh. Ya kayak gitu. Jadi segala sesuatu tuh dihubung-hubungkan, yang tidak nyambung pun dihubungkan gitu. Karena ari sufi mah sebab akibat juga dia pertanyakan. Pokoknya mah semua yang material yang kita lihat, yang kita dengar itu semuanya dipertanyakan, karena inti dan esensi dari semua yang dia bahas itu adalah kebatinan gitu. Nah, jadi obat itu gak pernah ada obat itu. Nah, tapi untuk orang yang tekataikan, ada tokoh di Indonesia yang jadi musisi gitu. Yang musisi yang sekarang botak itu juga dulunya kan ikutan sufi gitu, kemudian masukkan ke dalam lagu-lagunya. Dan akhirnya jadi siapa yang sekarang jadi botak?
Iya itu aneh. Ah, Nah, jadi agak aneh gitu. Jadi perilaku dan pandangannya ya kita hargai beliau sebagai seorang musisi, mm. sebagai seorang yang hebat yang kontribusinya buat politik di Indonesia juga ada gitu dan sebagainya. Cuman Oh, orang siapa tuh? orang tuh bertanya-tanya ini sebenarnya pola pikirnya seperti apa ya? Biasanya yang sudah main sufi-sufian terus nggak kuat, nggak tahan atau salah guru atau salah baca buku atau salah apa, biasanya memang jadi ya bahasa Sundana mah teu kataekan gitu loh. Jadi aneh gitu, jadi nggak nyambung. Oke, dan buat Baraya semua yang menyaksikan diskusi ini dan merasa bahwa ingin melakukan diskusi yang sama seperti yang saya sampaikan dengan Pak Guru, yang pertama bahas konspirasi Pak Guru PKI dan lain politik kayak ilmu-ilmu sufi dan lain-lain, bisa datang 25 November Selasa di Kumaramen, tinggal 15 orang lagi Oh, yang daftar ininya buat di slotnya Sirariung ya, slotnya Sirariung tinggal 15 orang. 15 orang lagi. Jadi Oh, buat teman-teman yang nonton video ini, linknya bisa di bawah nanti daftarkan. iya. Gitu paling. Atau gini, kalau ada yang mau daftar, Hmm. masukin aja tapi untuk kapan lagi Oh iya, gitu. dan Sirariung tuh karena kan Sirarium itu kan sempat rutin. libur sebulan. Heeh. Kita kemungkinan kedepannya akan rutin setiap bulan ya. Bandung Iya, Jakarta, Bandung Jakarta lah. iya. Kita lagi nyari sponsor kalau Baraya punya Boleh itu. Oke, terima kasih Pak Guru untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.